Halo, selamat datang di AS di edisi CPNS TIU. Nah, kali ini kita akan membahas secara rinci latihan soal deret angka paket 1 nomor 1 sampai 5. Video-video sebelumnya kita sudah membahas secara singkat ya jawabannya. Jadi, pembahasan rinci ini kita akan menjelaskan secara bertahap atau step by step sehingga untuk yang belum pernah mengenal tentang deret angka atau yang belum pernah menyelesaikan soal deret angka akan terbantu mengetahui tipe-tipe soal, mengetahui cara-cara awal untuk mendiagnosa soal ini. Tapi jika kalian yang sudah terbiasa, terus kalian ingin langsung mengetahui jawabannya, kalian bisa klik yang bagian pembahasan singkat. Oke? Kita mulai dari nomor 1. Kita kenalan dulu dengan yang namanya deret angka. Kalau deret angka berarti suatu susunan angka-angka yang mempunyai pola-pola tertentu. Nah, dan pola-pola itu harus konsisten atau harus kita bisa memprediksikan ke depannya akan seperti apa. Nah, disinilah kita perlu banyak latihan soal, kita perlu mengetahui paling tidak operasi-operasi dasar apa yang perlu dipelajari untuk menyelesaikan soal deret angka. Jadi, pada saat mengerjakan soal deret angka, ada 5 operasi yang pada umumnya digunakan. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, kemudian pembagian, dan yang terakhir perpangkatan. Kemudian kita juga harus memperhatikan bagaimana polanya itu terbentuk. Apakah dilihat dari beda dua bilangan berurutan atau dari bilangan-bilangan yang melompat lompat satu bilangan atau lompat dua bilangan atau diambil dari 3 bilangan dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas step by step berdasarkan susunan soal. Nah, sekedar informasi, soal yang disusun ini dibuat semaksimal mungkin untuk mengcover soal dari mudah ke sulit sehingga kalian bisa melihat bahwa urutannya itu tingkat kesulitannya itu semakin meningkat ya. Jadi untuk yang pertama itu dulu kita perkenalan dulu apa itu yang dimaksud dengan deret angka. Terus operasi apa saja yang harus kita kuasai. Nah, yang ketiga tadi kira-kira polanya seperti apa? Itu tergantung dengan seringnya kita latihan soal. Nah, yang keempat pastinya adalah ketelitian. Jadi ketelitian dan kecepatan. Jadi kalau misalnya kalian sudah melakukan diagnosa awal, terus kalian sudah melihat ada pola yang terbentuk, tuliskan. Karena kalau misalnya hanya dipikirkan kadang kalau misalnya kalian sudah melihat kalian sudah melihat soal terus kalian sudah melihat diagnosa, kalian sudah mendiagnosa kira-kira polanya seperti apa, kalian coba. Jika gagal, coba lagi. Usahakan dengan secepat mungkin agar bisa mengcover waktu yang singkat. Nah, jika kalian masih belum dapat, lewati. Karena itu akan membuang waktu dan sebaiknya kalian mengerjakan soal yang lain yang mungkin kalian lebih tahu jawabannya. Oke? Nah, kalau di deret angka pada SMP biasa kita mengenal namanya suku. Suku 1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Tapi ada juga yang menggunakan bahasa larik. Larik pertama, larik kedua, larik ketiga, larik keempat. Nah, kalau dalam KBBI, larik itu berarti baris ya. Berarti bisa baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Jadi kalian jangan bingung jika ada yang menggunakan bahasa suku, ada yang menggunakan bahasa baris, ada yang menggunakan bahasa larik. Karena memang ketiganya itu maknanya sama untuk deret angka ini di CPNS ya. Nah, jadi 1 sama 4 ini kita lihat yang paling dasar melihat beda dari dua suku berurutan. Melihat bedanya seperti apa? Jadi suku yang kedua itu kita kurangkan dengan suku pertama. Nah, kita dapat nih ya 4 kurang 1 itu hasilnya 3. Maka beda suku kedua dengan suku pertama itu 3. Nah, apa yang dinamakan pola? Pola itu ketika kalian menggunakan konsep yang sama seperti ini, mengurangkan suku yang sekarang dengan suku sebelumnya, jika dia mempunyai pola yang sama, seterusnya sampai tak terhingga, maka kita bisa katakan dia membentuk deret dengan beda 3. Misal, 4 ke 7 kita cek ya, 4 ke 7, ini kan 7 kurang 4. 7 kurang 4 hasilnya juga 3. Oke, 3 dengan 3, ini dua ini udah sama ya. Sekarang 7 ke 10, kita cek lagi 10 dikurang 7 itu hasilnya juga 3. Nah,
Jika pada soal CPNS hanya diberikan beberapa angka seperti ini, misalnya 4 angka, dan kalian sudah bisa menemukan bedanya 3, 3, 3, itu otomatis polanya memang 3. Sehingga kalian bisa mendapatkan jawaban ini ditambah 3, berarti 10 ditambah 3 adalah 13. Jawaban untuk nomor 1, 13. Seperti itu ya. Jadi yang paling dasar dari deret angka melihat polanya dengan mengurangkan suku kedua dengan suku ke-1 pertama kali. Nah, baru suku ketiga sama suku kedua dan seterusnya. Jika mengalami sesuatu yang tidak pas, maka kalian harus coba cara lainnya. Oke, kita lanjut. Cara lainnya itu akan kita bahas di soal-soal berikutnya ya, nomor-nomor berikutnya. Nah, sekarang ke nomor 2. Nomor 2, sebelum ke nomor 2, kita balik dulu ya ke nomor 1 ya. Nah, perhatikan. Di nomor 1, ini kan kita lihat angkanya naik ya, dari 1, 4, 7, 10. Nah, kalau angka naik, itu kita bisa membuat suatu asumsi dia kemungkinan dijumlahkan atau dikalikan dengan suatu bilangan bulat. Nah, kalau misalnya terjadi seperti soal seperti ini, saran saya gunakan dulu melihat dari penjumlahan, karena yang paling dasar. Jika tidak berhasil penjumlahan, coba dengan perkalian. Nah, untuk nomor 2. Untuk nomor 2, ini kan angkanya menurun ya. Jadi dari 3 ke negatif 1, ke negatif 5, ke negatif 9. Ini tidak mungkin dijumlahkan dengan bilangan positif. Atau tidak mungkin dia semakin besar, karena sudah jelas ya dari 3 ke negatif 1 itu berkurang. Maka ini asumsi saya, dari 3 ke negatif 1 ini mengalami pengurangan. Nah, kalau misalnya 3 jadi negatif 1, caranya gimana? Kalau misalnya saya tulis ini negatif 4, mungkin ada yang bingung kok bisa langsung tahu negatif 4 ya. Jadi kalau 3 ke negatif 1, itu diproses dengan dikurang 4, didapat dari negatif 1. Jadi yang di suku keduanya itu negatif 1, dikurang dengan suku pertamanya 3. Karena kita melihat beda di sini ya. Negatif 1 kurang 3 sama dengan negatif 4. Maka negatif 1 didapat dari 3 kurang 4. Sekarang kita cek lagi antara negatif 5 sama negatif 1. Ini kan masih dua suku berurutan ya. Negatif 5, negatif 1 caranya sama ya. Kita cek dengan negatif 5 dikurang negatif 1. Ini akan sama dengan negatif 5 ditambah 1 yang jawabannya negatif 4. Ternyata sama, kita dapat negatif 4. Begitu juga dengan negatif 5 ke negatif 9, cara cek bedanya itu dengan negatif 9 dikurang negatif 5, sama dengan negatif 9 tambah 5, yaitu negatif 4. Nah, jelas ya polanya itu sama atau pola itu tetap dan konsisten, dikurang 4, dikurang 4, dikurang 4. Maka untuk selanjutnya ini juga dikurang 4. Nah, kita bisa dapat jawabannya negatif 9, kita kurangkan dengan 4, hasilnya adalah negatif 13. Maka di sini jawabannya negatif 13. Ya, bisa dipahami. Untuk nomor 2, kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3, di sini kan kita melihat angkanya semakin naik. 5 kali 10, 5, 10, 20, 40. Wah, kesebut ya prosesnya seperti apa tadi. Nah, jadi 5, 10, 20, 40. Kita lihat angkanya semakin naik. Jika semakin naik, seperti yang saya katakan, dia bisa ditambah atau dikalikan suatu bilangan positif. Kalau ditambah, kita bisa cek ya. Kalau ditambah 5 ke 10 ini kan jelas ya ditambah 5. Nah, 10 ke 20 ini kita tambah 10. Nah, kita lihat di sini sudah ada perbedaan. 5, 10. Tapi mungkin saja nanti ada kasus yang mana mungkin nanti dia ini kelipatannya 5 nih. Akan bisa jadi mungkin di sini nanti 5. 15. Tapi kita cek ternyata beda 20 ke 40 itu adalah 20. Ini tidak match. Tidak cocok. Jadi penjumlahan tidak masuk di sini ya. Kita bisa cek cara lainnya yaitu dengan perkalian. Ini kita hapus dulu. Kita bisa coba dengan cara perkalian yaitu dari 5 ke 10 saya bisa bilang kali 2. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum paham gimana sih lihatnya kali 2 ya. Lawan dari kali itu kan bagi ya. Jadi tinggal bagi aja 10 bagi 5 2. Jadi 10 ke 20 ini juga kali 2 ya. 20 ke 40 juga kali 2. Ternyata pola yang terbentuk adalah perkalian dengan 5 kali 2, 10 kali 2, 20 kali 2. Maka yang ini jelas
40 kali 2, 80. Nah, kita dapat jawaban untuk nomor 3 adalah 80. Selanjutnya di nomor 4. Di nomor 4, perhatikan kalau angkanya semakin turun ya. Jadi 576 memang titik-titik, kita belum tahu jawabannya. Kemudian ke 144, ke 72, ke 36, ke 18. Dari 144 ke 72 jelas dia menurun. 72 ke 36 menurun juga, 36 ke 18 juga menurun. Tapi kita tidak bisa mulai dari 576 ya, karena ini kan selanjutnya adalah yang ditanyakan titik-titik. Jadi kita mulai dari 144 dulu ke 72 kira-kira berapa. Kalau dia turun angkanya itu mungkin saja dia itu hasil dari pengurangan atau perkalian bilangan pecahan. Nah, kalau perkalian bilangan pecahan bisa kita katakan dia dibagi suatu bilangan. Jadi simpelnya kalau dia turun bisa saja dia itu adalah pengurangan atau pembagian. Kalau misalnya 144 dengan 72 ini bisa didapat, ini kan ada angka 4 ya di sini. Ini ada angka 2. Nah, ketika kalian melihat 4 dengan 2 di situ, ada kemungkinan besar ini hasil dari bagi 2-nya. Coba kita cek dengan lawan dari bagi itu kan kali ya. Berarti kalau 2 kali 72 144. Benar ya? Sekarang 72 dengan 36. Nah, 2 di sini memang 2 ini 6, tapi kan 2 ini sebenarnya bisa diambil dari angka 7 satunya ya. Jadi kayak waktu pelajaran SD yang kita pinjam satu angka. Sehingga kita punya 12. 12 bagi 6 itu 2. Nah, mungkin ini juga bagi 2. Nah, kalau kalian cek 36 kali 2 memang 72 atau 72 bagi 2 ya memang 36. Selanjutnya 36 bagi 2 itu juga 18 ya. Nah, jadi jelas kalau ternyata polanya itu dibagi 2. Jadi dari 576 ini, 576 yang kita punya ini, kita mau cari yang ditanyakan, kita proses ini dengan bagi 2. 576 bagi 2. Nah, kalau misalnya ada yang bingung gimana nih baginya? Kita ingat-ingat lagi ya, cara panjang membagi waktu kita SD. 576 dibagi 2, ini 2 kali 2, 4 ya. 5 kurang 4, 1, 17. 17 dibagi 2, 8. 8 kali 2, 16. 1 turunkan, 6 turunkan. Oh, ini prosesnya kurang ya. 16 dibagi 2, 8. Oke, kita dapat jawabannya 288. Jadi untuk nomor 4, jawabannya 288 dengan cara melihat pola yang ternyata polanya adalah dibagi 2. Untuk make sure, ini 288 ke 144 harusnya dibagi 2 ya. Nah, kita cek benar tidak? 2 kali 4, 8. 2 kali 4, 8. 2 ke 1, 2. Benar. Ternyata 288 itu ketika dibagi 2 hasilnya adalah 144. Jadi pola kita ini sudah benar. Nah, sekarang ke nomor 5. Di nomor 5, 7 ke 9 itu kita lihat dia naik. Ya kan? 9 ke 6 turun. 6 ke 8 naik. 8 ke 5 turun. 5 ke 7 naik. Nah, kita bisa lihat nih, jangan-jangan ini dari kombinasi naik tambah turun kurang atau naik kali turun bagi. Nah, untuk dasarnya kita coba aja nih. Jadi kalau pada saat kalian ketemu soal seperti ini, usahakan jangan berhenti untuk mencoba karena memang waktunya singkat. Jadi ya kalau misalnya kalian punya pikiran, kayaknya tambah deh. Oke, kita coba tambah. 7 tambah 9. 7 ke 9 itu ditambah 2. 9 ke 6 ini dikurang 3. Ya kan? 6 ke 8 ditambah 2. 8 ke 5 dikurang 3. 5 ke 7 ini tambah 2. Oke, kita cek dulu ya. Benar ya, 7 tambah 2, 9. 9 kurang 3, 6. 6 tambah 2, 8. 8 kurang 3, 5. 5 tambah 2, 7. Nah, langkah selanjutnya kita cek. Kalau misalnya ini udah ini kita sudah lihat polanya ya. 2 negatif 3 tambah 2 kurang 3 tambah 2 kurang 3 tambah 2. Jelas di sini kita coba buat negatif 3. Maka 7 kurang 3 4. 4 habis ini negatif 3 2 ya. Jadi tambah 2 4 tambah 2 6. Oke, kita dapat polanya tambah kurang dan jawabannya kita peroleh adalah 4 dan 6. Oke. Nah, jadi kesimpulannya ketika mengerjakan soal deret, usahakan lihat naik turun angkanya dulu. Ya, kalau misalnya naik turun angkanya
jika angkanya naik kalian bisa coba tambah 1 kali. Jika angkanya turun bisa coba kurang atau bagi. Nah, untuk kombinasi untuk bilangan-bilangan naik turun itu bisa jadi kombinasi dari 2 buah operasi. Jadi kalian bisa coba dulu. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan kalian like. Jika kalian ingin mengetahui updatean selanjutnya dari channel kami, silahkan klik tombol subscribe. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.